Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Binyamin, dan Naftali, Gad, Asyir. Jumlah seluruhnya 70 jiwa yang dilahirkan bagi Yakub, sedangkan Yusuf telah berada di Mesir. Kemudian meninggallah Yusuf serta semua saudaranya dan seluruh generasi itu. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian muncullah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup." Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan namanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani." Lalu berkatalah kakak anak itu kepada putri Firaun,
Perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Musa lari ke tanah Midian. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi ia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya kejadian itu tentu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayam mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa sesegera ini kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu? Undanglah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu Rehuel menikahkan Sipora, anaknya dengan Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan memperdulikan mereka. Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir.
Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa menjawab kepada Allah, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Pergilah, kumpulkan para tua-tua Israel, dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu, baru ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak dan emas serta kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu merampasi orang Mesir.